ngaji, ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada para ulama, para masyayikh, para ustadz yang hadir dalam acara Istighosah Zoom untuk tolak balak keselamatan bangsa dan negara. Ada Mustasyar PCNU Brunei, ada Rais Suriah PCNU Brunei, ada Rais Suriah PCNU Australia dan New Zealand, Profesor Dr. Nadir Sahusain, ada Kedutaan Indonesia yang ada di Brunei, Bapak Irwan Idi, semoga sehat Bapak, dan staf KBRI aman-aman saja, enggak kena COVID, juga seluruh tenaga kerja migran dari Indonesia di Brunei, semoga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat di lingkungan negara Brunei, seluruh peserta Zoom Istighosah tolak balak, semoga kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tidak jemu-jemu, ora waleh-waleh berpesan kepada panjenengan semua, tetaplah istiqomah di NU, tetaplah istiqomah di Islam moderat, moderasi dalam beragama, dan dalam hal apapun itu penting. Kekacauan-kekacauan itu terjadi karena ada pihak-pihak yang tidak mengambil jalur jalan tengah. Ada pihak-pihak yang semaunya sendiri. Ada pihak-pihak yang mengutamakan ego masing-masing, sikap egosentris, nggak mau mengalah untuk kepentingan bersama. Insya Allah dengan terus ber-NU, insya Allah dengan terus berwasatiyah, sebagai pribadi kita aman-aman, sebagai keluarga, insya Allah keluarga kita aman, di tengah-tengah masyarakat kita juga aman, sebagai bangsa dan negara insya Allah tetap aman. Enggak terjadi perpecahan, asal tetap mengambil jalan wasat, jalan tengah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam banyak hal memang kita dituntut mengambil jalan tengah itu. Dalam banyak hal kita dituntut mengambil jalan tengah itu. Contoh, saya panjenengan punya istri, juga punya anak, juga punya orang tua, juga punya mertua. Kalau saya sampean hanya memperhatikan istri, anak terlantar, sampean salah, sampean dosa. Kalau sampean hanya memperhatikan orang tua, berdalih birrul walidain, uang seberapapun kau berikan kepada orang tua, sampai istrimu kelaparan, sampai anakmu nggak bayar SPP, mondok sekolah nggak bayar SPP, alasannya uangnya untuk birrul walidain, itu juga salah. Sepenting apapun birrul walidain, menafkahi istri tetap wajib, menafkahi anak tetap wajib, dan seterusnya. Pada akhirnya, yang direkomendasi oleh Islam, oleh NU adalah ambil jalan tengah. Bagaimana dengan penghasilan yang ada itu, kita
masih bisa berbakti kepada orang tua, anak istri juga tercukupi nafkahnya, anak juga bisa bayar SPP mondok dan sekolahnya, dan barangkali sisa dikit-dikit masih bisa nabung untuk persiapan siapa tahu ada masalah-masalah emergensi di kemudian hari. Dan barangkali sisa sedikit masih perlu kita barangkali membantu masjidnya, bantu TPQ, dan seterusnya. Bagi-bagi duit supaya kebagian kabeh. Itulah namanya jalan tengah. Itulah namanya tawassut. Nggak bisa orang itu uangnya diberikan istri semua, anaknya kelaparan. Uangnya diberikan mertua semua, orang tua sendiri nggak kebagian. Itu nggak bisa. Sekali lagi, wasatiyah, tawassut. Kita berislam. Kalau kita teriak-teriak tegakkan negara Islam, tegakkan negara Islam, tegakkan negara Islam. Di wilayah yang kebetulan Islamnya mayoritas. Di Aceh lah, di Tangerang, di Lampung, di Madura, di Malang, di Jawa Timur. Kita lupa bahwa di Bali Islam itu minoritas. Kita lupa di Papua, di NTT, di Halmahera, Islam minoritas. Kita lupa di Australia, di New Zealand, Islamnya minoritas. Nggak taunya dari kita teriak-teriak tegakkan negara Islam, tegakkan negara Islam. Itu memacu kekhawatiran orang-orang yang di Papua, di Bali, di mana-mana. Karena mereka khawatir Islam bangkit seperti itu, bisa jadi respon atau reaksi mereka, respon reaksi yang membahayakan Islam yang minoritas itu. Di Tangerang teriak-teriak perda Islam, lalu di Papua, di Manokwari, muncul gagasan perda Injil. Yang kadang-kadang kita nggak mikir seperti itu. Mending perjuangkan nilai-nilai Islam pelan-pelan, tapi pasti bersama berbudaya, berbangsa, dan bernegara, tetap menjaga menjaga kebersamaan, tetap menjaga pluralitas, tetap menjaga kebinekaan. Dan insya Allah, seperti yang sudah-sudah, seperti yang dilakukan NU selama ini, tanpa menimbulkan kekhawatiran, tanpa menimbulkan kekacauan, Islam jalan, tahlilan di Bali jalan, Jumatan di Bali jalan, TPQ di Bali juga jalan. Begitu juga Islam di Papua jalan, Islam di NTT juga jalan. Tanpa harus kita teriak-teriak, tegakkan negara Islam, dan seterusnya. Kita kadang-kadang nggak mikir seperti itu. Yang dipikir bagaimana Aceh top, yang dipikir bagaimana Lampung top, yang dipikir bagaimana Jakarta ngetop, tanpa berpikir dari sikap seperti itu, dampak di luar Jawa kayak apa. Tanpa berpikir dampak di Bali kayak apa, dampak di Papua kayak apa, dan seterusnya. Nah, sikap tawassut adalah sikap ambil jalan tengah, mana yang paling maslahat. Sekalipun belum bisa mencapai keuntungan yang lebih besar. Yang penting aman itu lebih baik daripada sangat bernafsu mengejar keuntungan besar, namun malah nyun sewu, malah kecelakaan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Hadirin rahimakumullah, dokter yang sedang bertugas mengoperasi pasien, buka tengkorak butuh waktu 3 jam, butuh waktu 4 jam, dan seterusnya. Baru saja mulai operasi, buka tengkorak, tahu-tahu dia dengar adzan zuhur. Dokter dan timnya ini dengar adzan zuhur. Yang ekstrim sholat, ini ahli jaga sholat ini. Langsung, ayo kita sholat dulu, pasien ditinggal, ya mati. Gitu loh. Kalau dia terus saja mengoperasi pasien, lalu dia tidak peduli dengan sholatnya, itu juga nggak boleh. Gimana? Lalu yang diambil harus jalan tengah. Tim dokter yang mengoperasi pasien itu, dia bermusyawarah. Ayo kira-kira insya Allah nanti kalau di Indonesia ini di Malang, jam 4:30 selesai operasi ini. Ayo kita niatkan duhur asarnya di jamak takhir. Kita niat duhur asarnya jamak takhir.
Nah, ketika zuhur asarnya jamak takhir, maka sholat nggak ditinggalkan dan pasien terselamatkan. Kalau kita hanya mikir sholat, nggak mikir pasien, kita nabrak walatulqu biaidikum ila tahluka. Kalau kita hanya memikirkan pasien, nggak mikir sholat, kita melanggar hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Dan ketika mereka bersepakat, ayo kita niatkan jamak takhir, tidak ada ayat yang dilanggar. Dan itulah namanya jalan tengah. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, jalan tengah. Termasuk kita berbangsa bernegara, dan pada akhirnya bentuk negaranya NKRI, itu jalan tengah yang terbaik. Kalau kita nyun sewu pakai ilmaniah, kalau kita sekuler, kita nggak baik. Bagaimana orang iman, orang Islam setuju dengan negara sekuler? Kalau kita pakai negara Islam, resmi pakai negara Islam, nanti kalau orang Bali nggak mau gabung bagaimana? Kalau orang Papua, orang NTT nggak mau gabung bagaimana? Gara-gara isu atau opini negara Islam itu Bali lepas. Gara-gara isu opini negara Islam itu Papua lepas, NTT lepas. Dengan lepasnya Bali, Papua, NTT, dan yang lain-lain, maka khawatir kita mereka merdeka menjadi negara Hindu. Mereka merdeka menjadi negara Katolik. Mereka merdeka menjadi negara mayoritas Kristen, seperti yang ada di Timor Leste. Dan ketika wilayah-wilayah itu merdeka dengan negara identitas mereka, negara Kristen, negara Hindu, karena di Madura juga merdeka dengan identitas mereka, negara Islam misalnya, yang jadi pertanyaan, kalau sampai di Bali resmi jadi negara Hindu, kalau akhirnya 7 makam wali diratakan dengan tanah, siapa yang bertanggung jawab? Kalau pada akhirnya ratusan masjid dijadikan kandang babi, siapa yang mas'ul? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau di Papua, ribuan masjid akhirnya jadi gereja, siapa yang bertanggung jawab? Karena menjadi negara enggak gabung dengan Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa ketika Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia, mudah sekali kiai-kiai Jawa berdakwah ke sana. Karena memang Timor Leste bagian dari Indonesia. Mudah sekali kita ke sana. NU-nya, MUI-nya, Kemenaknya, Depaknya, mudah sekali ke sana. Tapi begitu begitu Timor Leste lepas, dari Indonesia, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Dakwah nggak bisa. Ratusan masjid dulu di Timor Leste sekarang jadi gereja atau apa, kita nggak tahu. Nasibnya madrasah diniyah di sana kayak apa, ya kita nggak tahu. Karena sudah lepas dari Indonesia. Jadi sepenting apapun keinginan mendirikan atau menegakkan hukum Islam, jangan membabi buta sampai lupa terhadap aspek yang lain. Bahwa aspek menjaga peluang dakwah di Papua juga penting. Aspek menjaga peluang dakwah di Bali juga penting. NKRI adalah bentuk wasat, bentuk wasatiyah, bentuk moderat, bagaimana Islam tetap kita perhatikan, bagaimana negara ini tetap utuh, mulai Sabang sampai Merauke, dan ketika negara ini tetap utuh, sebagaimana kita bisa melindungi Muslim di wilayah yang mayoritas, maka kita pun juga bisa melindungi Muslim di wilayah minoritas. Di Bali dan yang lain-lain. Hadirin rahimakumullah, dalam situasi majemuk seperti Indonesia ini, yang mana penyebaran Islam tidak merata, kalau kita ngotot menegakkan hukum Islam, entah potong tangan atau apa, itu terus pilihannya ada 2. Pilihan menjadi hukum positif yang berlaku secara nasional, atau pilihan itu hukum adat yang berlaku secara lokal. Nah, pilihan pertama, kalau potong tangan, rajam, kisos, dan yang lain-lain, itu berlaku secara nasional. Bagaimana di Bali yang poldanya Hindu, gubernurnya Hindu, hakimnya Hindu, jaksanya juga Hindu, lalu memproses orang namanya Muhammad Soleh, sedang maling kena proses potong tangan. Dia nyun sewu, kena rajam dan seterusnya.
Mungkinkah si hakim jaksa yang non-muslim itu lalu membacakan amar putusan Bismillahirrahmanirrahim dengan merujuk surat Baqarah ayat sekian qala ta'ala, hakim Hindu. Apa mungkin seperti itu? Kalau dipaksakan diberlakukan secara nasional, nggak mungkin. Wong banyak wilayah yang mayoritasnya non-muslim, kayak Bali, kayak Papua, kayak NTT, dan seterusnya. Pilihan kedua, dijadikan seperti hukum adat yang berlaku secara lokal. Itu juga jadi suatu kekonyolan. Di Banyuwangi misalnya, karena mayoritas Islam, berlaku hukum potong tangan, kisos, rajam, dan seterusnya. Di Bali yang dengan Banyuwangi hanya berjarak kira-kira 2 kilo, 3 kilo itu tidak berlaku hukum Islam itu. Nah, kalau dua wilayah karena mayoritas Islam, mayoritas Hindu, yang di Bali tidak diberlakukan hukum Islam, yang di Banyuwangi diberlakukan hukum Islam, itu nanti orang maling di Banyuwangi lari kembali, selesai. Konyol juga sebetulnya. Ya, kenapa kita harus memaksakan hal-hal yang seperti itu? Yang pada akhirnya juga seperti itu. Jadi sekali lagi, ambil jalan tengah. Bagaimana negara tetap utuh, bagaimana suasana tetap kondusif, tetap aman, rakyat tetap bisa bekerja, umat tetap bisa beribadah, meskipun akibat efek dari ambil jalan tengah ini, kita belum bisa melaksanakan Islam 100%. Dan memang tidak wajib melaksanakan Islam harus 100%. Menerima Quran harus 100% iya. Menerima hadis sahih harus 100% iya. Menerima kebenaran Islam harus 100% iya. Tapi melaksanakan dan mengamalkannya berdasarkan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mukminin di Amerika yang sangat minoritas, tentu sebagai mukmin mereka menerima mengimani Islam sepenuhnya. Tapi karena hidup di wilayah minoritas, tentu kemampuan mereka mengekspresikan, memanifestasikan, mengamalkan Islam beda dengan saudara kita yang di Saudi, di Yaman. Kalau hatinya sama-sama 100% menerima Islam. Dan memang seperti itu. Muslim di Bali tentu menerima Islam 100%. Muslim di Aceh menerima Islam 100%. Tapi kekuatan sosialnya beda. Kekuatan politiknya beda. Kekuatan ekonominya beda, dan yang lain-lain. Nah, orang Muslim Bali yang secara hati menerima Islam 100%, jangan dituntut melaksanakan Islam sama dengan Muslim di Aceh, yang kemampuannya tentu lebih tinggi. Jadi sekali lagi, udkhulu fis silmi kafah, itu bukan berarti dipaksa melaksanakan 100%, kalau enggak 100% lantas dianggap kafir, dianggap tauhid, bukan seperti itu. Soal melaksanakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Soal mengamalkan, kullu ya'malu ala syakilatih. Soal mengimani, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Makanya definisi iman di kitab Sulam, di kitab Safinah, di kitab Mabadi' Fiqhiyah. Definisi iman itu al-iman huwa at-tasdiqu bi kulli ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah meyakini, membenarkan, menerima semua ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi. Diikrarkan dengan syahadatain itu iman. Perkara sudah menerima, meyakini semua, lalu masih bisa mengamalkan 1/4, mengamalkan separuh, mengamalkan 10%, nggak apa-apa. Memang syara Allah tidak memaksa harus dilaksanakan semua. Sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sebagai bangsa dituntut menjaga keutuhan bangsa. Kalau kita nggak menjaga keutuhan bangsa, Bali lepas, Papua lepas kayak tadi. Nah, dalam rangka menjaga keutuhan bangsa, akhirnya nyun sewu,
kita pun terpaksa belum bisa melaksanakan Islam sepenuhnya. Nah, konteks belum bisa melaksanakan Islam sepenuhnya, itu bukan berarti kita ingkar syariat Islam, lalu dikafir-kafirkan, lalu didalili wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang dokter yang belum bisa sholat zuhur karena lagi ngoperasi pasien, dia tidak dalam rangka mengingkari wajibnya sholat. Situasi yang belum memungkinkan dia untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Jangan lantas didalili, wa malam yahkum bima anzalallah dan seterusnya. Lalu dianggap kafir dan yang lain-lain. Kita miris, kita ngeri di kelompok-kelompok tertentu di luar negeri. Orang perempuan keluar tidak pakai burukoh saja, orang keluar tidak pakai tutup wajah saja, itu ditembak mati. Pertama, apa itu benar-benar syara apa enggak, masih mukhtalaf fi. Bukan mujma' alaih, bukan sesuatu yang qat'iyat, bukan sesuatu yang maklum minad din bid-darurah. Lalu ketika satu kelompok mengatakan nutup wajah itu wajib, lalu mazhab lain mengatakan nutup wajah itu tidak wajib, itu yang terjadi bukan perbedaan Islam non-Islam. Yang terjadi itu perbedaan antar sesama mazhab dalam Islam. Ketika orang itu misalnya nyun sewu, mazhab Hambali mewajibkan tutup wajah, mazhab Hanafi tidak mewajibkan tutup wajah. Orang yang tidak menutup wajah, perempuan yang tidak menutup wajah, itu hanya bisa dikatakan tidak ikut mazhab Hambali, tapi masih ikut mazhab Hanafi. Dan nggak bisa mazhab Hanafi dikafirkan. Jadi konteksnya dia bukan keluar dari Islam. Mentok-mentoknya konteksnya keluar dari Hambali dan masuk Hanafi. Keluar dari satu mazhab, ikut mazhab yang lain. Toh itu masih muktabar, toh itu masih muktamad, toh itu masih ahlu sunnah wal jamaah dan yang lain-lain. Nah, kita sekali lagi kita jaga keutuhan bangsa dengan sikap moderat, dengan sikap ketika akan mengambil sikap keputusan, pertimbangkan berbagai hal. Saya Pak Prof. Nadir Shah misalnya, namanya Pak Prof. Nadir Shah, duitnya juga banyak, yuk juga sehat, dan seterusnya. Dia membaca ayat, fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Lalu kepingin nikah dua, ini syar'i. Kepingin masna wa thulatha, kepingin nikah tiga, ini syar'i. Jangan hanya melihat itu tok. Kalau Pak Prof. Nadir Shah melakukan itu, bagaimana reaksi istri? Bagaimana reaksi anak? Bagaimana reaksi keluarga besar? Bagaimana reaksi jamaah sampean? Hanya gara-gara nguber fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna, hanya nguber itu yang hukumnya enggak wajib. Akhirnya sampean diboikot oleh jamaah. Dulu di Indonesia, di Jakarta, ada ustadz terkenal banget. Jamaahnya ribuan. Nah, ketika dia tertarik dengan mengamalkan mathna, enggak mikir yang lain-lain. Begitu dia melakukan masnya, jamaah ibu-ibu bubar semua. Nah, mestinya orang itu ketika akan ambil keputusan, nimbanglah. Ini kalau saya ambil ini, ininya begini, dampaknya ini begini, dampaknya begini. Maka ambil jalan tengah yang paling maslahat. Apa artinya misalnya sama nikah lagi yang kedua, lalu istri zaman yang pertama yang sudah hidup bersama-sama 20 tahun, nggak kuat, terus purek, mereka minta cerai. Itu loh. Jadi yang kayak begitu. Saya misalnya hanya ini fanatik pada sate. Sate itu luar biasa, nutrisinya luar biasa, gizinya luar biasa. Begitu tahu kandungan sate, saya pol-polan makan sate. Ini bergizi, makan aja sudah sebanyak-banyaknya, tanpa berpikir gula darahnya kayak apa, tanpa berpikir darah tingginya kayak apa, tanpa berpikir aspek-aspek yang lain. Pokoknya sate ini bergizi. Nggak taunya setelah makan sate 50 tusuk, langsung dibawa ke rumah sakit. Orang begitu senangnya dengan minuman manis.
Oh, dia fanatik dengan minuman manis. Ini bla-bla-bla mengandung ini. Lalu dia minum itu sebanyak-banyaknya. Tanpa berpikir gulanya kayak apa. Akhirnya setelah dia minum itu sebanyak-banyaknya, gulanya kambuh. Terus nggak karu-karuan, jadi mati, dan seterusnya. Sefanatik, seseneng apapun kepada sate, makan sate apa enggak? Kalaupun makan berapa tusuk, itu harus memperhatikan aspek yang lain juga. Dan plus aspek keuangan, dan yang lain-lain. Akhirnya, meskipun kita tahu sate sangat bergizi, pada akhirnya kita hanya nyicipi satu tusuk saja. Bukan kita moh sate, bukan kita menolak sate, tapi kita juga perlu memperhatikan aspek yang lain. Saya kepingin Islam di Malang jos luar biasa. Tapi dampaknya gimana kira-kira kalau saya ke Banten Islam di Malang? Bisa-bisa berdampak di Bali, bisa-bisa berdampak di Papua. Seperti yang tadi saya katakan, di sini Islam menang, Muslim di Papua jadi kedodoran, nggak karu-karuan. Perhatikan aspek yang lain. Itu sekali lagi tawassud. Nah, pesan saya kepada semuanya, ayo tetap NU, ayo tetap tawassud. Insya Allah dengan tawassud itu bisa awet semua. Dengan tawassud bisa lestari semua. Tanpa tawassud tidak lestari. Yang kedua, jaga Islam dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan NU. Dan jaga NU dengan tetap ber-NKRI harga mati. Itu urut-urut. NKRI utuh, aman, lestari. Selama NKRI tegak, eksis. Maka selama itu juga NU tetap aman-aman saja. Dan selama NU aman-aman eksis di bumi Nusantara ini, maka selama itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah akan aman-aman saja. Dan selagi Ahlus Sunnah wal Jamaah aman-aman saja, maka amanlah Islam. Maka amanlah keaslian dan keutuhan Islam. Kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok di luar Islam yang hanya mencintai Ahlul Bait. Hanya menerima Ahlul Bait. Mereka membenci sahabat. Mereka menolak sahabat. Mereka memusuhi sahabat. Dengan menolak sahabat, dengan membenci sahabat, akhirnya sikap agama mereka menolak hadis sahih kayak apapun, sekalipun Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka tolak kalau hadis itu ternyata sanadnya riwayat dari sahabat. Sehingga kelompok ini nggak segan-segan menolak hadis Bukhari. Kelompok ini nggak segan-segan menolak hadis Sahih Muslim atau hadis sahih yang lain. Hanya karena hadis itu riwayat sahabat. Nah, kelompok yang seperti ini tidak akan bisa 100% mewarisi sunnahnya Rasul. Kenapa nggak bisa 100%? Lah, ajarannya Nabi itu di samping disampaikan kepada Ahlul Bait, kan ya juga disampaikan kepada para sahabat. Kalau durung-durung sudah menolak sahabat, dan otomatis menolak hadis sahih yang riwayat sahabat, maka kelompok seperti itu menerima Islam hanya sekian persen, menerima ajaran Nabi hanya sekian persen. Beragama seperti ini tidak menjaga keutuhan agama, tidak menjaga takamuliyah, tidak menjaga keutuhan ajaran Islam. Lalu mereaksi sikap kelompok yang menolak sahabat, hanya menerima Ahlul Bait, muncul golongan Khawarij yang tidak kalah ngeri. Mereka menerima sahabat, mencintai sahabat, mereka menolak Ahlul Bait. Mereka memusuhi Ahlul Bait. Mereka membunuh Ahlul Bait. Yang membunuh Sayyidina Ali itu Khawarij. Yang membunuh Sayyidina Hasan Khawarij. Begitu juga Sayyidina Husain dan yang lain-lain. Mereka begitu memusuhi Ahlul Bait. Nah, dengan sikap politik memusuhi, membenci Ahlul Bait, maka hadis itu meskipun sahih, kalau itu ternyata riwayatnya lewat Ahlul Bait, mereka tolak.
kelompok seperti ini juga tidak 100% mewarisi ajaran Rasulullah SAW. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak Imam Syafi'i punya prinsip menerima semua hadis asalkan sahih, menerima semua sunnah Rasul asalkan sahih. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, asal hadis itu sahih, itu yang menjadi pegangan madhab saya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu madhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i tidak malu, tidak gengsi, tidak segan. Kalau ada informasi hadis, ternyata hadis yang baru, itu lebih sahih, lebih kuat. Imam Syafi'i tidak malu mencabut fatwanya yang dulu. Dan dimunculkan fatwa baru berdasarkan sunnah sanad riwayat yang lebih sahih itu. Jadinya ada madhab yang namanya qaul qadim, ada qaul jadid. Kenapa ada qaul qadim, qaul jadid? Saking kepinginnya Imam Syafi'i konsisten, konsekuen memegangi sunnah Rasul itu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i belajar dan menerima hadis dari Syekh Abu Yusuf, hadis Musnadul Hanafi, yang itu dikoleksi oleh Imam Hanafi dari jalur yang rata-rata Ahlul Bait. Dari Imam Ja'far Shadiq, dari Imam Baqir, dari Imam Ali Zainul Abidin, dari Imam Husain, dari Sayyidina Ali, tentu dari Rasulullah SAW. Hadis yang dikoleksi dikumpulkan Imam Hanafi dalam kitab Musnadul Hanafi, yang rata-rata hadis itu lewat jalur Ahlul Bait, oleh Imam Syafi'i diterima. Karena prinsipnya nggak boleh menolak sunnah, asal itu sahih. Tadi definisi iman at-tasdiq bikulli ma jaa bihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan, meyakini, menerima semua ajaran Kanjeng Nabi. Tentu dengan catatan kalau itu sahih. Imam Syafi'i juga ngaji ke Imam Malik. Ngaji hadis Muwatta, hadis hasil koleksi ditulis oleh Imam Malik di kitab Muwatta. Hadis di kitab Muwatta itu rata-rata ajaran Nabi lewat jalur sahabat. Imam Syafi'i tidak seperti kelompok yang satunya tadi menolak sahabat, menolak hadis dari sahabat, enggak. Imam Syafi'i terima itu hadis yang ada di kitab Muwatta dari jalur sahabat asal sahih dan yang lain-lain. Dan barangkali masih ada 1-2 hadis yang terlewatkan. Imam Syafi'i masih menugaskan Imam Ahmad bin Hanbal untuk meneruskan penelitian hadis. Kalau ketemu hadis yang lebih sahih, silahkan sampaikan kepada saya. Saya siap meralat pendapat saya sesuai dengan hadis baru yang lebih sahih. Itu Imam Syafi'i, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah berkomitmen menjaga keutuhan sunnah Rasul. Ingin mewarisi 100% sunnah Rasul. Jangan ada satupun sunnah Rasul yang terlewatkan. Berahlus sunnah wal Jamaah lah supaya Islam tetap utuh. Kalau kita ikut yang satunya, minimal menolak hadis yang dari sahabat. Kalau kita menolak yang satunya, minimal menolak hadis yang dari Ahlul Bait. Dan berarti tidak 100% menerima ajaran Rasulullah SAW. Lalu Ahlus Sunnah Jamaah di samping komitmen dengan takamul menerima Islam secara sempurna utuh, kita nggak sembarangan, kita nggak gegabah. Karena ada perintah fatabayyanu, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Karena ada perintah fatabayyanu, harus ada pengecekan, harus ada pembuktian, dan seterusnya. Maka ulama-ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman Imam Syafi'i itu tidak sembarangan menerima riwayat, mesti melakukan verifikasi, mesti melakukan penelitian, mesti melakukan pembuktian, mesti melakukan jarh wa ta'dil. Apa artinya kita komitmen menerima semua hadis, tapi maudhu' pun diterima, palsu-palsu pun diterima. Apa artinya kita komitmen menerima semua riwayat dari Nabi, tapi dhaif jiddan pun diterima. Itu nggak benar. Lengkap tapi nggak sahih. Lah maunya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memenuhi unsur kelengkapan, menerima Islam secara lengkap,
dan juga valid, juga akurat. Bahkan bukannya valid dan akurat. Contoh mazhab Syafi'i, itu sudah bertahan kira-kira 1.200 sekian tahun dari zamannya Imam Syafi'i. Secara mungkin 1.250 tahunan. Mazhab Syafi'i sampai sekarang sudah berlangsung sekian lama. Mazhab yang berlangsung 1.000 tahun lebih itu berarti mazhab itu tahun itu diterima umat, tahun berikutnya diterima umat, abad berikutnya diterima umat, sampai sekarang tetap diterima umat. Kita di kampus kalau bikin soal dipakai ujian evaluasi, tahun ini hasilnya ternyata valid. Lalu soal itu kita pakai untuk nguji tahun depan, hasilnya valid lagi. Dipakai nguji tahun depan lagi, hasilnya valid lagi. Kalau terbukti validitasnya berkali-kali bertahun-tahun, itu memenuhi unsur reliabilitas, memenuhi unsur namanya reliable. Lah bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di samping utuh nggak ada hadis yang ditolak. Plus selesai cara wa ta'dil hanya dipilih yang sahih atau yang hasan. Bukan hanya itu, madhab Ahlus Sunnah kayak madhab Syafi'i terbukti bertahan lestari 1.000 tahun lebih, dan itu berarti reliable. Nah, kenapa kita harus tetap seperti ini? Kalau kita keluar dari yang begini, lalu cari yang lain, apa yang lain itu takamul, apa yang lain itu akurat, apa yang lain itu selesai tabayun, tahakkuknya, pembuktian kebenarannya, apa yang lain itu terbukti bertahan lestari selama sekian ribu tahun. Saya kalau mau membeli sepeda dengan merek apa, saya nggak gampang tertarik dengan merek baru, sekalipun iklannya itu luar biasa. Ini begini, ini begini, ini begini. Saya nggak begitu. Saya mending membeli merek-merek yang lawas, yang dari dulu merek itu awet. Daripada kita tinggalkan merek yang lawas itu, tertarik dengan merek-merek yang baru, nggak taunya dipakai sebulan kepiar. Murat-marit, nggak karu-karuan. Nah, kami mohon semuanya tetap model Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap NU. Ini secara sejarah terbukti berlanjut, terbukti bertahan lestari 1.200 tahun lebih, secara dalil juga sahih, dan komitmennya nggak ada satupun hadis yang ditolak. Lalu NU, untuk konteks sekarang, untuk konteks Indonesia, setahu saya, organisasi resmi, legal, formal di Indonesia, berkekuatan hukum, berbadan hukum, yang resmi berbunyi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu NU. Yang resmi berbunyi madhab Syafi'i, atau Hambali, atau Maliki, atau Hanafi, itu NU. Yang resmi berbunyi Asy'ariyah, Maturidiyah, itu NU. Yang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya resmi berbunyi, wiridnya, thariqahnya ikut Imam Junaid al-Baghdadi, ikut Abil Hasan Asyadzili, ikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikut Imam Ghazali, resmi ditulis dalam ADART, itu NU. Di luar NU sering gembar-gembor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi gembar-gembornya nggak resmi tertulis dalam anggaran dasar. Dan kalaupun di anggaran dasar berbunyi Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak resmi menulis mazhab Syafi'ikah, mazhab Hambalikah, Asy'arikah, Maturidiyahkah. Masih sesuatu yang kosong. Kalau akhirnya kita keluar dari NU, terus ikut yang begitu-begitu, itu sebetulnya ikut sesuatu yang remeng-remeng. Ikut sesuatu yang belum jelas. Sebab sekarang pun yang Wahabi di Malang itu juga sering menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak jauh dari pondok kami, kira-kira 3 kilo, itu ada pondok Al-Um. Itu Salafi, Wahabi. Cuma dia menyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Radionya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut yayasan itu Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i.
Nah, Ketua MUI Jawa Timur, yaitu Pak Abdul Somad Bukhari, nggak ngerti kalau itu sebetulnya hanya kamuflase. Dikira itu Ahlussunnah Jamaah beneran kayak NU. Datanglah Kiai Abdul Somad meresmikan itu dan berpesan, mohon tetap dijaga wiridnya, ciri khas Ahlussunnah Jamaah. Mohon tetap ada acara zikiran dan terus yang guyu orang-orang. Ditertawakan. Nah, sekali lagi harus NU, jadi harus Ahlussunnah Jamaah. Terus kalau soal organisasi resmi, yang resmi, legal, formal, berkekuatan hukum, berAhlussunnah Jamaah, itu adalah Nahdlatul Ulama. Dalam ADART ditulis, semua pesantren dan lembaga NU mulai Sabang sampai Merauke, subuh ya kunut, Terawih 20, manakiban, wiritan. Semua kiai NU mulai Sabang sampai Merauke. Kalau ditanya, apa hukumnya makan kodok? Ya haram. Apa hukumnya makan sate bekecot? Ya haram. Nggak ada beda. Basul Masail NU Jawa Timur dan Basul Masail NU Merauke, ya sama. Manhajnya sama, marojiknya juga sama. Cari organisasi di luar NU yang kayak begitu. Dan NU konsisten. Dari awal berdiri menfatwakan A, sampai sekarang ya tetap A. Ini buku Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 69. Di sini halaman 10 bersolawat pakai Sayyidina. Halaman 20 bersolawat pakai Sayyidina. Halaman 47 lamsul mar'ah membatalkan wudhu. Halaman 76 iftitah wajah tu wajhiyah. Halaman 77 Fatihah wajib pakai basmalah. Halaman 79 tahiyatnya illallah, tidak begini-begini. Halaman 82 subuh kunut. Halaman 172 penetapan awal Ramadan pakai ru'yatul hilal. Pakai ru'yatul hilal. Dan menunggu keputusan pemerintah. Halaman 234, 235 pakai mendoakan mayit usai pemakaman. Yang kita disebut doa talqin. Halaman 234, 235 dianjurkan ziarah kubur, mendoakan ahli kubur, dan segala macamnya. Ini tahun 69 itu masih begitu. Apa sekarang masih tetap begitu? Wallahu a'lam bishawab. Ini juga fikihnya. Fikih Muhammadiyah. Halaman 50 pakai tarawih 20. Halaman berikutnya Jumatan pakai tongkat. Pakai adzan 2. Halaman berikutnya lagi, sholat id sunnahnya tidak di lapangan, di masjid. Apa masih begitu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau di NU dari sejak Mbah Hashim Asy'ari mendeklarasikan NU, menfatwakan sholat id di masjid, sampai sekarang ya tetap di masjid. Nggak ada yang dirubah. Dari sejak zaman Mbah Hashim difatwakan terawih 20, sampai sekarang ya tetap 20. Dari sejak zaman Mbah Hashim difatwakan ndongakne mayit iso teko. Sedekah ganjaran untuk mayit bisa nyampe pahalanya. Sampai sekarang juga iya. Ini NU. Dari dulu Ahlussunnah wal Jamaah sampai sekarang Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk menjaga keutuhan Islam, kesahihan Islam, akurasi Islam, harus Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk benar-benar menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, harus NU. Jangan yang lain-lain. Di Indonesia tempo hari pas rame-rame menjelang Pilpres, ada aksi-aksi diadakan oleh kelompok tertentu. Untuk menarik massa NU, mereka teriakan ini Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya banyak orang NU yang awam pada ikut aksi-aksi yang mereka adakan.
tabligh akbar yang mereka adakan. Karena pakai Ahlussunnah Jamaah. Pakai istilah Ahlussunnah Jamaah. Acaranya juga maulid, manakib, rotib. Tapi karena nyuwun sewu enggak NU, enggak resmi, akhirnya mereka menghadirkan ustadz-ustadz yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Ustadz-ustadz yang saya tahu misalnya pernah minum air kencing unta, itu juga ikut diundang di situ. Yang nyata-nyata dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau NU, masjid bermerek NU, wakafnya sertifikat NU, papan namanya NU, jamin takmirnya NU, imamnya NU, khotibnya NU, mubaliknya juga NU. Nah, yang terakhir, kita NU dengan NKRI itu saling melengkapi. NU tanpa dilindungi oleh negara, mungkin juga bubar. Yaman dulu Ahlussunnah Jamaah. Tapi nggak ada hubungan apik antara akidah kelompok Ahlussunnah Jamaah dengan sistem bernegara. Ahlussunnah ya Ahlussunnah, negara ya negara. Akhirnya zaman tahu sendiri, sekarang Yaman petanya jadi nggak karu-karuan. Ahlussunnah Jamaah di Yaman Timur lah, Hadramaut, banyak habaibnya. Itu pun juga sudah campur-campur. Yaman Utara ada Syekh Mukbil, dia Wahabi. Yaman Selatan ada Ali Soleh, dia Syiah, dan yang lain-lain. Ahlussunnah Jamaah enggak membuat organisasi, lalu enggak bekerja sama dengan pemerintah negara untuk saling melindungi, jadinya kayak begitu. Di Suriah dulu mayoritas Ahlussunnah Jamaah, tapi enggak ada pola hubungan kayak NU dengan negara Indonesia kayak begini. Zaman tahu juga sudah kalang kabut. Begitu juga di Libya dan yang lain-lain. Di Afghanistan dan lain-lain. Nah, makanya dari dulu kalau NU itu mesti sikap bernegaranya NKRI harga mati. Kiai NU sadar betul bahwa dengan tetap dijaga, dilindungi negara, maka akidah umat ini akan aman-aman. Dan pemerintah, pejabat negara juga sadar betul bahwa dengan adanya elemen NU yang semakin kuat dan berkembang terus, maka pilar-pilar yang ikut menyangga tegaknya negara itu juga semakin kuat. Jadi negara merasa butuh hadirnya NU, NU juga sadar butuh negara saling membutuhkan. Bahasa saya, sempurnakan imanmu dengan watoniyah, dan jaga watonmu dengan keimanan. Sempurnakan imanmu dengan watoniyah, hubbul waton minal iman. Kalau enggak hubbul waton, ada yang kurang imannya. Sempurnakan imanmu dengan watoniyah, hubbul waton minal iman. Sempurnakan imanmu dengan watoniyah, dan isi berkahi watonmu dengan keimanan. Apa artinya punya waton enggak ada keimanan? Bagaimana menjaga iman tanpa waton? Nah, kita NU seperti itu. Insya Allah dengan ber-NU Indonesia tetap beraman, dengan ber-NU Ahlussunnah Jamaah lestari, dan dengan ber-Ahlussunnah Jamaah nggak ada satupun ajaran Nabi yang dibuang, nggak ada satupun ajaran Nabi yang hilang. Dengan tetap ber-Ahlussunnah wal Jamaah. Penutup perlu kami sampaikan bahwa ini kitab yang ditulis oleh Ki Muhammad Fakih Mas Kumambang Gresik. Rois 1, Rois awal, zamannya Mbah Hashim Asy'ari menjadi Rois Akbar. Di ini halaman 12, halaman 13, diceritakan antara lain, gurunya Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang mata-mata Inggris. Dia berguru kepada Jeffrey Hamper, yang dia itu jasus Al-Musta'mirat Al-Britania. Nah, karena Wahabi itu seperti itu, zahirnya Islam, tapi disuntik, diracuni oleh Jeffrey Hamper itu. Yang Jeffrey Hamper itu entah Yahudi, entah Kristen,
Yang jelas mereka mungkin membawa semangat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mengkacau sudah. Tahun 1923-24 mereka berontak kepada Raja Syarif Hussein. Karena didukung Inggris Perancis, menanglah Alu Saud bersama Wahabi menang. Akhirnya full Hijaz Arab dikontrol Wahabi sampai sekarang. Apa yang mereka lakukan? Ini halaman 12 sampai 13. Yang mereka lakukan makam para ulama, makam para ulia, makam sahabat, syuhada, gusur rata dengan tanah. Itu proyek menghilangkan bukti sejarah. Itu proyek menghilangkan artefak. Dan ketika bangsa itu kehilangan bukti sejarah, maka mereka nggak bisa klaim bahwa negara atau bangsa itu milik mereka. Kita nggak bisa bayangkan kalau Indonesia itu tahu-tahu dikuasai Wahabi, lalu makam Wali Songo semuanya digusur. Makam ulama-ulama mulai Aceh sampai Jawa digusur semua. Hilangkan dengan dalih khawatir jadi kemusyrikan. Tapi makamnya Marco Polo misalnya tetap ada. Makamnya Bartolomeu Dias misalnya tetap ada. Nah, kalau sampai bukti sejarah berupa makam itu hilang, 1000 tahun, 500 tahun ke depan, anak cucu bangsa ini ketika dialog, seminar, Indonesia ini bukan milik Islam. Yang lebih dulu masuk Indonesia, menguasai Indonesia Kristen. Mana buktinya? Makam Islam yang lebih lawas nggak ada. Makam paling kuno di Indonesia makam Kristen. Kalau sampai itu terjadi, maka mereka bisa klaim ini bukan negara Islam dulu, bukan milik umat Islam. Nah, orang Wahabi yang memang dulu disuntik, diracuni oleh Jeffrey Hamper, tahu bahwa menghilangkan bukti sejarah itu penting bagi Kristen. Begitu Wahabi menang, makam para ulama di Arab, makam syuhada, makam para wali, makam Imam Ahmad bin Hambal di mana, kita susah mencari. Makam Sitiano Osman di mana, kita susah mencari. Gusur rata dengan tanah. Itu proyek Wahabi. Lalu ulama-ulama yang masih hidup, banyak mereka bunuh. Monggo dibaca ini. Lalu kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim, kitab tafsir Ibnu Katsir, dan yang lain-lain. Ulamanya dibunuh, kitabnya dirampas. Ribuan naskah Bukhari Muslim, ribuan mushaf, ribuan tafsir, mereka rampas dan mereka musnahkan. Lalu mereka terbitkan Sahih Bukhari baru versi mereka. Nah ini Sahih Bukhari baru versi mereka. Saya beli pas saya umroh. Masih banyak Sahih Muslim, apa-apa versi mereka. Ibnu Katsir versi mereka. Ini Sahih Bukhari yang mereka cetak ini hilang sekitar 50 hadis. Belum yang lain-lain. Itu loh kalau kelompok itu enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak komitmen menjaga keutuhan Islam. Nah, ratusan santri Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Munawwir Krapya, kakek kami di Blitar, Ridwan, Mbah Hasan Genggong, dan yang lainnya, Syekhona Khalil Bangkalan, yang ketika itu mondok di Mekah, terjadi huru-hara, mulai ada perang saudara pemberontakan, mereka segera pulang ke Indonesia, dan nggak hanya pulang, Dok. Mereka pulang itu membawa Sahih Bukhari, yang mana Sahih Bukhari itu di sana dimusnahkan. Mereka pulang membawa tafsir, yang kitab tafsir itu di sana banyak dibakar. Mereka pulang membawa kitab-kitab I'anatul Thalibin dan yang lain-lain, kitab-kitab fikih, yang mana kitab itu di sana banyak dimusnahkan. NU berkomitmen 100% menjaga NKRI harga mati. Kenapa? Di negeri yang namanya NKRI inilah Allah selamatkan Sahih Bukhari. Nah, kayak begini. Ini naskah Ibnu Katsir. Tahun penerbitannya kira-kira sudah 150 tahunan yang lalu. Negeri ini harus dijaga.
Negeri inilah tempat Allah menyelamatkan naskah yang asli kayak begini. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan naskah Bukhari yang asli. Yang mana di Arab sana dulu sudah banyak dimusnahkan dan diterbitkan kitab baru yang dirubah. Ini Ibnu Katsir itu kalau versi mereka menjelaskan tentang wa'alai salil insani illa masa'a, beda banget dengan yang ini. Aneh banget orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak komitmen menjaga NKRI. Aneh banget orang ngaku NU nggak ada watoniyahnya. Bagi kami kalau Ahlus Sunnah harus NU. Kalau NU harus watoniyah. Kenapa harus berkomitmen menjaga NKRI? Karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab yang di Arab sudah dirubah-rubah. Sudah dimusnahkan. Kalau negeri ini bubar ganti negara model mereka, terus kayak begini dibakar-bakar kayak apa? Wassalam sudah. Habislah era Islam yang asli. Ganti Islam yang palsu-palsu model Jeffrey Hamper itu. Nah, sekali lagi, ayo tetap NU. Kalau kita komitmen NU, aman Islamnya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan aman negaranya karena kita full NKRI harga mati. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.